Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare kedua HP dari Infinix, yaitu Infinix Note 40 versus Infinix Zero 30 4G. Ya, kedua HP ini memiliki spesifikasi yang mirip-mirip dan harganya juga ini mirip banget ya, di angka 2,8 jutaan. Jadi mana yang lebih worth it buat kita beli? Langsung aja kita compare. Oke, yang pertama kita akan ngebahas dari segi desain dan juga build quality-nya terlebih dahulu. Nah, untuk desainnya aku pribadi di sini lebih suka di Infinix Note 40 ya, karena desain bodinya itu mengotak ya, ini kekinian banget. Dan juga untuk desain di bagian modul kameranya di sini aku lebih suka di Infinix Note 40. Ya, tapi untuk masalah desain sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Kemudian untuk material backdoor-nya di Infinix Note 40 itu udah menggunakan kaca ya. Sementara di Zero 30 4G yang warna hijau itu menggunakan kulit sintetis, tapi kalau selain warna hijau itu masih menggunakan plastik ya. Jadi untuk material ini lebih bagus di Infinix Note 40. Tapi untuk build quality keduanya udah sama-sama solid ya, ini udah oke banget, tapi tetap lebih kerasa solid di Infinix Note 40 karena udah menggunakan kaca cuy. Kemudian untuk desain bagian depannya di sini aku lebih suka di Infinix Zero 30 4G karena udah menggunakan layar melengkung ya. Jadi untuk tampilannya itu kelihatan lebih mewah, lebih bagus aja gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas dari segi kualitas layarnya. Nah, untuk layarnya kedua HP ini memiliki tipe yang berbeda, dimana untuk Infinix Note 40 itu menggunakan layar biasa atau flat gitu ya. Kalau Infinix Zero 30 itu menggunakan layar curved display ya. Jadi samping-sampingnya itu melengkung ya. Jadi bikin tampilan HP ini lebih mewah daripada Infinix Note 40. Tapi minusnya layarnya itu gampang kepencet, terutama untuk main game. Di samping-sampingnya itu gampang kepencet, dan nyari anti gores atau tempered glass buat HP layar melengkung juga lebih susah atau lebih mahal daripada layar flat gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke kalian. Dan untuk spesifikasinya kedua HP ini mirip-mirip ya. Untuk ukurannya ini ada di angka 6,78 inci menggunakan panel AMOLED resolusi Full HD Plus 120Hz. Yang membedakan itu cuma dari segi brightness-nya aja. Di Infinix Note 40 itu ada di angka 1300 nits, kalau di Zero 30 4G itu ada di angka 950 nits. Untuk kualitas panel layarnya di kedua HP ini mirip-mirip aja ya, sama-sama bagus, sama-sama enak buat nonton ataupun sosial media. Untuk warnanya, untuk detailnya ini mirip-mirip aja. Yang membedakan cuma dari segi kecerahannya aja sedikit lebih cerah di Infinix Note 40. Kemudian untuk di bagian bezelnya kedua HP ini sama-sama udah tipis ya, bezel bawah dan juga bezel atasnya. Tapi di Zero itu lebih tipis ya, karena sampingnya ini melengkung ya, jadi kerasa lebih tipis aja. Kemudian untuk kualitas layar sentuhnya juga kedua HP ini udah sama-sama bagus ya, nggak ada isu delay ataupun ghost toss ya, keduanya udah aman banget ya. Oke, selanjutnya untuk di bagian speaker kedua HP ini sama-sama stereo speaker ya, di bagian bawah dan juga di bagian atas. Tapi yang membedakan itu di Infinix Note 40 udah dituning pakai JBL guys ya. Tapi untuk kualitasnya kedua HP ini udah sama-sama bagus di harga 2 jutaan, dan di telinga aku sih mirip-mirip aja ya. Tapi kalian coba dengerin dan juga nilai aja sendiri di sini. Oke, kemudian untuk di bagian kameranya kedua HP ini sama-sama beresolusi 108 megapiksel di kamera utamanya dan 2 kamera pelengkapnya. Jadi keduanya sama-sama nggak ada kamera ultrawide. Kemudian untuk kamera selfie-nya di Infinix Note 40 itu 32 megapiksel dan di Infinix Zero 30 4G itu di 50 megapiksel. Untuk kualitas foto di siang hari kedua HP ini udah sama-sama bagus ya, detailnya juga mirip-mirip. Untuk dynamic range-nya juga mirip-mirip guys ya. Yang membedakan cuma dari segi warnanya aja ya. Di sini untuk Infinix Note 40 itu lebih warm sedikit ya. Kemudian untuk foto selfie di sini lebih detail di Infinix Zero 30. Untuk foto malam ini sama-sama terang ya, sama-sama bagus, tapi di Infinix Zero 30 itu gambarnya lebih bersih dan detailnya juga sedikit lebih tajam guys. Oke, ini dia perekaman dari Infinix Note 40 dan Infinix Zero 30 4G ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Jadi ini mode stabil
Dan keduanya udah stabil ya untuk resolusi ini. Tapi di sini untuk warnanya sedikit lebih pekat di 030 sih ya. Nah, untuk langitnya juga ini lebih biru di Infinix 030 4G cuy. Kalian nilai aja sendiri di sini. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 60 fps ya. Keduanya ini enggak ada mode stabilnya di resolusi ini. Dan ya lagi-lagi perbedaannya dari segi warna aja sih ya. Untuk kestabilan dan juga detail mirip-mirip, tapi warnanya ini cukup berbeda ya. Ya kalian lebih suka yang mana? Dan ini untuk resolusi maksimalnya di 2K 30 fps ya. Keduanya sama-sama enggak stabil. Jadi keduanya juga udah sama-sama detail ya. Cuma lagi-lagi beda di warna aja. Tuh ya. Lebih biru di Infinix Zero. Dan ini untuk perekaman kamera depan dari Infinix Note 40 dan 030 4G ya. Di 1080 30 fps ya, keduanya udah sama-sama bagus sih. Sama-sama stabil juga. Ya kalian lebih suka mana? Tapi di sini aku lebih suka warna dari Infinix Note 40. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas dari segi performanya. Nah, untuk chipsetnya kedua HP ini udah sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99 ya. Tapi di Infinix Note 40 itu ada embel-embel Ultimate ya di Helio G99-nya. Kemudian RAM-nya ini sama-sama di 8/256 GB. Kemudian ini dia untuk skor Antutunya ya, sama aja mirip-mirip walaupun sedikit lebih tinggi di Infinix Note 40. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti multitasking ataupun buka tutup aplikasi, menurut aku ini sama aja ya, nggak terlalu beda jauh soalnya chipsetnya juga sama, RAM-nya juga sama ya. Kemudian untuk main game di sini aku udah ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bisa di settingan ultra di 90 fps dan aku setting di settingan tersebut. Untuk Infinix Note 40 di sini untuk gameplaynya lancar banget ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk fps rata-ratanya di angka 84 fps dan ini cukup stabil, ini enak banget untuk main game Mobile Legends. Kemudian untuk suhunya ini ada di angka 42 derajat Celcius. Kemudian untuk Infinix 030 4G untuk gameplaynya ini mirip-mirip aja ya, sama-sama lancar. Tapi untuk fps rata-ratanya ini lebih rendah ya, di angka 80 fps ya. Tapi untuk suhunya ini lebih adem di angka 40,5 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile di kedua HP ini settingannya sama-sama di settingan smooth ultra ya, jadi mentok di angka 40 fps aja. Dan untuk gameplaynya pastinya ini lancar banget ya, soalnya cuma di angka 40 fps aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk giroskopnya keduanya udah sama-sama lancar ya, nggak ada delay. Kemudian untuk suhunya juga sama-sama adem ya, di angka 40-an derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di angka 60 fps. Untuk Infinix Note 40 untuk gameplaynya ini cukup lancar ya, nggak ada frame drop yang sampai parah banget gitu. Pas battle fps-nya ada di angka 30 sampai 40, kemudian pas jalan-jalan itu di sekitar 40 sampai 50 fps dan itu nggak ada frame drop yang sampai parah gitu ya. Untuk fps rata-ratanya ada di angka 44 fps. Kemudian untuk suhunya ini cukup panas ya, di angka 44 derajat Celcius. Kemudian untuk Infinix 030 4G di sini untuk gameplaynya sama-sama enak ya, tapi untuk frame dropnya ini lebih banyak ya daripada Infinix Note 40. FPS rata-ratanya itu lebih rendah ya, di angka 36 FPS aja ya. Tapi suhunya ini lebih adem di angka 42,5 derajat Celcius. Jadi kalian bisa lihat aja untuk grafik FPS-nya di sini emang sedikit lebih lancar di Infinix Note 40 ya untuk main game Genshin Impact. Ya, untuk main game di sini memang sedikit lebih unggul di Infinix Note 40 ya, karena FPS rata-ratanya itu lebih tinggi daripada di Infinix 030 ya. Tapi suhunya juga ini sedikit lebih panas daripada Infinix 030. Kemudian untuk di bagian baterainya kedua HP ini sama-sama di angka 5000 mAh dan untuk pengecasannya juga sama di angka 45 watt ya. Tapi untuk ketahanan baterainya ini berbeda ya, dimana untuk SOT yang aku dapetin di Infinix Note 40 itu sekitar 8 jam ya. Kalau di Infinix 030 4G itu di angka 7 jam 14 menit. Jadi lebih awet 1 jam di Infinix Note 40. Kemudian untuk pengecasannya ini sama aja ya, di angka 45 watt.
Kemudian untuk di bagian softwarenya di Infinix Note 40 itu udah ada di XOS versi 14 dan Androidnya udah di Android 14. Sementara di Zero 30 4G ini masih di XOS versi 13.1 ya. Androidnya juga masih di Android 13 guys. Jadi lebih unggul di Infinix Note 40. Kemudian untuk jaminan update-nya juga ini lebih unggul di Infinix Note 40 karena bakal dipastikan bakal dapat 2 kali update Android dan 3 tahun security patch. Tapi kalau di Infinix Zero 30 4G ini belum tentu ya. Ini belum ada kejelasan untuk update softwarenya, tapi kemungkinan bakal dapat ke Android 14 ya. Kemudian untuk tampilan UI-nya ini sama aja ya, mirip-mirip soalnya sama-sama menggunakan XOS, tapi di sini di Infinix Note 40 sedikit lebih fresh aja ya karena untuk XOS-nya juga lebih terbaru ya. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk di bagian fitur-fiturnya di sini aku lebih suka di Infinix Note 40 ya, karena udah support wireless charging ya, cuy. Jadi kalian bisa menikmati fitur yang ada di HP-HP flagship dan di paket pembeliannya juga udah dapetin power bank yang support wireless charging ya. Jadi tinggal ditempel, tapi kalian harus pakein casing bawaannya ya supaya bisa nempel ya. Tapi kepakai casing juga bisa ngecas guys ya. Kemudian di Infinix Note 40 juga support yang namanya reverse wireless charging ya. Jadi kita bisa ngecas TWS atau smartwatch pakai wireless chargingnya cuy. Kemudian untuk fitur lainnya sama-sama ada NFC, ada IP rating 54, tahan percikan air, sama-sama udah stereo speaker, sama-sama punya fingerprint under display, dan sama-sama ada yang namanya bypass charging. Kemudian untuk haptic feedbacknya di sini lebih enak di Infinix Zero 30 4G ya. Kalau di Infinix Note 40 itu kerasa getarnya parah banget sih. Ini lebih mirip HP 1 jutaan sih untuk haptic feedbacknya. Tapi sayangnya kedua HP ini sama-sama nggak ada lubang jack audio dan sama-sama nggak ada slot untuk micro SD. Oke, mungkin itu aja untuk video compare antara Infinix Note 40 versus Infinix Zero 30 4G. Untuk kesimpulannya di sini aku lebih suka di Infinix Note 40 ya. Ini lebih oke aja menurut aku, terutama dari segi fitur-fiturnya. Tapi kalau kalian pengen layar curved display, kalian ambil aja Infinix Zero 30 4G. Ini lebih mewah aja ya untuk layarnya. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jeguk Tech. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.